Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Lovita Chandrawati, dari Prodi Manajemen dengan NIM 2022-1111-048 tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tugas perkuliahan presentasi pertemuan 11 dengan mata kuliah Kemungkinan Revolusi Industri 2.0 dengan dosen pengampu Asos Prof. Dr. Sparta, SEAK, MECA. Di sini saya akan menjelaskan motivation and empowerment. Penjelasan dari motivasi karyawan adalah cara membawa pemberdayaan dalam organisasi. Hal ini mempunyai cara tersendiri untuk mengetahui perilaku masyarakat dan produktivitas terhadap pekerjaannya. Pemberdayaan karyawan menjadi semakin umum sebagai pendekatan motivasi terhadap manajemen. Idenya adalah bahwa karyawan garis depan diberi wewenang dan tanggung jawab pengambilan keputusan di bidang yang dulunya hanya dimiliki para manajer. Dari segi kerja organisasi, motivasi digambarkan sebagai individu untuk bekerja. Karyawan yang bermotivasi tinggi lebih produktif dibanding karyawan normal. Namun, motivasi dan pemberdayaan dalam beberapa hal saling terkait satu sama lain. Jika pelanggan datang dengan suatu masalah atau keluhan, misalnya rekannya atau perwakilan layanan dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan mengarahkan pelanggan tersebut ke manajer. Selanjutnya, tujuan. Tujuan pemberdayaan sebenarnya memiliki beberapa tujuan yang sama layaknya layanan pelanggan dan motivasi. Dari sudut pandang layanan, pelanggan lebih memilih pertanyaan dan kebutuhan mereka langsung dipenuhi oleh karyawan pertama yang mereka hubungi. Di masa lalu, pelanggan mungkin ditolak jika manajer tidak ada. Dari sudut pandang motivasi, logikanya adalah karyawan garis depan akan lebih terlibat dan termotivasi ketika peran mereka mencangkup kreativitas dan mengambil keputusan. Dalam sebuah organisasi, penting untuk menjaga motivasi karyawan agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Karyawan yang termotivasi selalu berhadap dan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang lebih baik dan juga dengan cara yang berbeda. Ada berbagai cara untuk memotivasi karyawan di setiap organisasi. Menurut organisasi, cara motivasi berbeda dan juga berbeda dari orang ke orang. Saat ini, orang merasa bahwa motivasi adalah tugas yang sulit karena perubahan lingkungan kerja. Setiap karyawan bergabung dengan organisasi dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Mereka mempunyai nilai-nilai, keyakinan, dan cara berperilaku, sikap, gaya, hidup, persepsi, dan lain-lain. Selanjutnya ada motivasi karyawan. Tingkat energi, komitmen, dan kreativitas yang dibawa seseorang karyawan dalam pekerjaannya. Motivasi sangat penting bagi organisasi manapun karena karyawan adalah aset organisasi. Ini juga membantu pertumbuhan karyawan dan organisasi. Karyawan harus dimotivasi dengan memberikan manfaat moneter dan non-moneter, dan juga dengan penghargaan dan pengakuan bersama dengan penilaian yang baik, insentif, dan lain-lain. Insentif dapat berupa moneter atau non-moneter. Pemberdayaan pada dasarnya berarti memberikan kekuasaan atau wewenang kepada seseorang dari segi organisasi atau pekerjaan. Pemberdayaan pegawai berbeda pada setiap organisasi karena bergantung pada budaya kerja dan lingkungan.
Oleh karena itu, motivasi adalah kunci peningkatan kinerja karyawan dan pengarahan pada pemberdayaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Herzberg dari Herzberg Theory. Frank Herzberg, the factor theory which evolved from Maslow's hierarchy of needs, promotes the notion that opportunities for accomplishment, responsibility, and personal growth are more motivating over the long term than base by and benefit. In essence, employees are more motivated when they feel their work is meaningful and they are empowered with decision-making responsibility. These managers have more potential to inspire employees to do good work when they have faith in their ability to manage responsibility. Yang kedua, trust versus oversight. Empowerment has grown in correlation with increased use of participate style of management and a leadership approach that emphasizes coaching above directive. What all these have a common is sense of trust and faith in employment. This contrasts micromanagement technique where employment parted were more focused simple complex tasks as assignment under close monitoring and direction for manager. While micromanagement and authoritative pressure may cause employment to complete short-term tasks, thus an empowerment typically improve long-term production and result. Yang selanjutnya, intrinsic versus extrinsic. Finding the right mix intrinsic and extrinsic reward system is another critical factor in motivation employment. Intrinsic reward are tools such as personal satisfaction and sense of accomplishment experienced by the employee. Extrinsic rewards are tangible, such as money and benefits provided to the employee by the company of manager. Empowerment centers in intrinsic reward basic for driven employees who want to do work that is valuable. This gives employment a feeling of support that goes beyond what they can do. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori tentang motivasi dan teori tersebut terdapat 9 teori. Yang pertama, teori Abraham H. Maslow. Pada intinya, kisaran pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat hierarki kebutuhan.
Yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologikal atau psikologikal need, seperti rasa lapar, haus, dan istirahat. Yang kedua, kebutuhan rasa aman atau safety need. Tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang atau love needs. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri atau esteem needs, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan kelima, aktualisasi diri atau self-actualization dalam arti tersedia dan kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Kebutuhan-kebutuhan yang disebut pertama fisiologis dan kedua keamanan. Kadang-kadang diklasifikasikan dengan cara lain. Misalnya, dengan cara menggolongkannya sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya dikenal pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder. Terlepas dari cara membuat klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang jelas adalah bahwa sifat, jenis, intensitas kebutuhan manusia berbeda satu orang dengan yang lainnya. Karena manusia merupakan individu yang unik, juga jelas bahwa kebutuhan manusia itu tidak bisa hanya bersifat materi, akan tetapi bersifat psikologikal, mental, intelektual, bahkan juga spiritual. Menarik pula untuk dicatat bahwa dengan makin banyaknya organisasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, dan makin mendalamnya pemahaman tentang unsur manusia dalam kehidupan organisasional, teori klasik Maslow semakin dipergunakan, bahkan dikatakan mengalami koreksi, penyempurnaan atau koreksi tersebut terutama diarahkan pada konsep hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Istilah hierarki dapat diartikan sebagai tingkatan atau secara analogi berarti anak tangga. Logikanya ialah bahwa menaiki suatu tangga berarti dimulai dengan anak tangga yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika konsep tersebut diaplikasikan pada pemuasan kebutuhan manusia, berarti seseorang tidak akan berusaha memuaskan kebutuhan tingkat kedua. Dalam hal ini, keamanan sebelum kebutuhan tingkat pertama, yaitu sandang, pangan, dan papan terpenuhi. Yang ketiga, tidak diusahakan pemuasan sebelum seseorang merasa aman. Demikian pula seterusnya. Berangkat dari kenyataan bahwa pemahaman tentang berbagai kebutuhan manusia makin mendalam, penyempurnaan dan koreksi dan dirasakan bukan hanya tepat, akan tetapi juga memang diperlukan karena pengalaman menunjukkan bahwa usaha pemuasan berbagai kebutuhan manusia berlangsung secara simultan. Artinya, sambil memuaskan kebutuhan fisik seorang pada waktu yang bersama ingin menikmati rasa aman, rasa dihargai melakukan tepat, serta ingin berkembang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lebih tepat apabila berbagai kebutuhan manusia digolongkan sebagai rangkaian dan bukan sebagai hierarki. Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa kebutuhan
yang suatu saat sudah terpenuhi, sangat mungkin akan timbul lagi di waktu yang akan datang. Pemuasan berbagai kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan fisik, bisa bergeser dari pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan kualitatif dan pemuasannya. Berbagai kebutuhan ter- tersebut tidak akan mencapai titik jenuh dalam arti tibanya suatu kondisi dalam mana seorang tidak lagi dapat membuat sesuatu dalam memenuhi kebutuhan itu. Kendati pemikiran Maslow tentang teori kebutuhan ini tampak lebih bersifat teoritis, namun telah memberikan fondasi dan mengilhami bagi pengembangan teori-teori motivasi yang berorientasi pada kebutuhan berikutnya yang lebih bersifat aplikatif.
Selanjutnya, teori Magellan atau teori kebutuhan berprestasi. Teori Magellan dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement atau NH yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Murray sebagaimana dikutip oleh Winardi merumuskan kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit, menguasai, memanipulasi atau mengorganisasi objek-objek fisik, manusia, atau ide melaksanakan hal-hal tersebut secepat mungkin dan seindependen mungkin. Suatu kondisi yang berlaku mengatasi kendala-kendala mencapai standar tinggi. Mencapai performa puncak itu diri sendiri, mampu menang dalam persaingan dengan pihak lain. Peningkatan kemampuan diri melalui penerapan bakat secara berhasil. Menurut McClellan, karakteristik orang yang berprestasi tinggi atau high achievers memiliki 3 ciri umum yaitu: satu, sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat. Dua, menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri dan bukan karena faktor-faktor lain, seperti kemujuran misalnya. Dan ketiga, menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka dibanding dengan mereka yang berprestasi rendah. Selanjutnya ada teori Clayton-Alderfer atau teori ERG. Teori Alderfer dikenal dengan akronim ERG. Akronim ERG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah yaitu E, existence atau kebutuhan akan ekstensi, R, relatedness atau kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G, growth, kebutuhan akan pertumbuhan. Jika makna 3 istilah tersebut didalami akan tampak 2 hal penting. Pertama, secara konseptual terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan oleh Maslow dan Alderfer karena existence dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama dan kedua dalam teori Maslow. Relatedness senada dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat. Menurut konsep Maslow dan Grow mengandung makna dengan self-actualization menurut Maslow. Kedua teori Alderfer menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak. Apabila teori Alderfer disimak lebih lanjut, akan tampak bahwa makin tidak terpenuhinya sebuah kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya. Kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan. Sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar. Tampaknya pandangan ini didasarkan kepada sifat pragmatisme oleh manusia, artinya karena menyadari keterbatasan seseorang dapat menyelesaikan diri dari kondisi objektif yang dihadapi dengan antara lain memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang mungkin dicapainya.
Selanjutnya ada teori Herzberg atau teori dua faktor. Ilmuwan ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi Herzberg. Teori yang dikembangkannya dikenal dengan model dua faktor. Dari motivasi yaitu faktor motivasional dan faktor higien atau pemeliharaan. Menurut teori ini yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksudkan dengan faktor higien atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Menurut Herzberg, yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor higien atau peliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan seorang individu dengan atasannya, hubungan seorang yang rekan sekerjanya, taktik pemuliaan yang dilakukan oleh. Selanjutnya ada teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan perbedaan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seseorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, dua kemungkinan dapat terjadi, yaitu seorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar atau mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam menumbuhkan persepsi tertentu, seorang pegawai biasanya menggunakan 4 hal sebagai pembanding, yaitu yang pertama, harapannya tentang jumlah imbalan yang dianggapnya layak diterima berdasarkan kualifikasi pribadi, seperti pendidikan, keterampilan, sifat pekerjaan, dan pengalamannya. Yang kedua, imbalan yang diterima oleh orang lain. Dalam organisasi yang kualifikasinya dan sifat pekerjaannya relatif sama dengan bersangkutan sendiri, imbalan yang diterima oleh pegawai lain di organisasi lain di kawasan yang sama, serta melakukan kegiatan sejenis. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jumlah dan jenis imbalan yang merupakan hak para pegawai. Pemeliharaan hubungan dengan pegawai dalam kaitan ini berarti bahwa para pejabat dan petugas di bagian kepegawaian harus selalu waspada dengan sampai persepsi ketidakadilan, apalagi meluas di kalangan para pegawai. Apabila sampai terjadi, maka akan timbul berbagai dampak negatif bagi organisasi seperti ketidakpuasan, tingkat kemangkiran yang tinggi, sering terjadi kecelakaan dalam penyelesaian tugas, sering para pegawai berbuat kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing, pemogokan atau bahan perpindahan pegawai ke organisasi lain. Selanjutnya ada teori penetapan goals atau goal setting theory. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni A. Tujuan-tujuan mengarah perhatian, B. Tujuan-tujuan mengatur upaya, C. Tujuan-tujuan meningkatkan resistensi, dan D. Tujuan-tujuan menunjang strategi dan rencana-rencana kegiatan. Bagian berikut menyajikan tentang model instruktif tentang penetapan tujuan.
Selanjutnya ada teori Victor H. Fromm atau teori harapan. Victor H. Fromm dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengetengahkan suatu teori yang disebut sebagai teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkan. Itu artinya apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampak terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Dinyatakan dengan cara yang sangat sederhana, teori harapan berkata bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkan, serta menunjuk. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkan itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah. Kalangan ilmuwan dan para praktisi manajemen sumber daya manusia teori harapan ini mempunyai daya tarik tersendiri karena penekanan terhadap pentingnya bagian pegawai membantu para pegawai dalam menentukan hal-hal yang diinginkannya, serta menunjukkan cara-cara yang paling tepat untuk mewujudkan keinginannya itu. Penekanan ini dianggap penting karena pengalaman menunjukkan bahwa para pegawai tidak selalu mengetahui secara pasti apa yang diinginkannya, apalagi cara untuk memperolehnya. Teori penguatan dan modifikasi perilaku. Berbagai teori atau model modifikasi yang telah dibahas di muka dapat digolongkan sebagai model kognitif motivasi karena didasarkan pada kebutuhan seseorang berdasarkan persepsi orang yang bersangkutan. Berarti sifatnya sangat subjektif. Perilaku pun ditentukan oleh persepsi tersebut, padahal dalam kehidupan organisasional disadari dan diakui bahwa kehendak seorang ditentukan pula oleh berbagai konsekuensi eksternal dan perilaku tindakannya. Arti dari berbagai faktor di luar diri seseorang turut berperan sebagai penentu dan pengubah perilaku. Dalam hal ini berlakulah apa yang dikenal dengan hukum pengaruh menyatakan bahwa manusia cenderung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan dirinya dan mengalahkan perilaku yang mengakibatkan timbulnya konsekuensi yang merugikan. Hmm.
Contoh yang sangat sederhana ialah seorang jurutik yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dalam waktu singkat. Jurutik tersebut mendapat pujian dari atasannya. Pujian tersebut berakibat pada kenaikan gaji yang dipercepat. Karena jurutik tersebut menyenangi konsekuensi perilaku itu. Ia lalu terdorong bukan hanya bekerja lebih tekun dan lebih teliti, akan tetapi bahkan berusaha meningkatkan keterampilannya. Misalnya dengan belajar menggunakan komputer sehingga kemampuannya semakin bertambah dan pada gilirannya diharapkan mempunyai konsekuensi positif lagi di kemudian hari. Contoh sebaliknya ialah seorang pegawai yang datang terlambat berulang kali mendapat teguran dari atasannya. Mungkin disertai ancaman akan dikenakan sanksi indisipliner. Teguran dan kemungkinan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi negatif perilaku berbagai tersebut berakibat pada modifikasi perilakunya. Yaitu datang tepat pada waktunya di tempat tugas. Penting untuk diperhatikan bahwa agar cara yang digunakan untuk modifikasi perilaku tetap mempertunjukkan harkat dan martabat manusia yang harus selalu diakui dan dihormati. Cara-cara tersebut ditempuh dengan gaya yang manusiawi pula. Teori kaitan imbalan dengan prestasi. Menurut model ini, motivasi seorang individu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Termasuk pada faktor internal adalah A. Persepsi seorang mengenal diri sendiri. B. Harga diri. C. Harapan pribadi. D. Kebutuhan. E. Keinginan kepuasan kerja. G. Prestasi kerja yang dihasilkan. Sedangkan faktor eksternal mempengaruhi motivasi seorang antara lain ialah A. Jenis dan sifat pekerjaan. B. Kelompok kerja di mana seorang bergabung. C. Organisasi tempat bekerja. D. Situasi lingkungan pada umumnya. E. Sistem imbalan yang berlaku dan cara penerapannya. Bertitik tolak dari pandangan bahwa tidak ada satu model motivasi yang sempurna. Dalam arti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Para ilmuwan terus-menerus berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang terbaik. Dalam arti menggabungkan berbagai kelebihan model-model tersebut menjadi satu model. Tampaknya terdapat kesepakan di kalangan para pakar bahwa model tersebut ialah apa-apa yang tercangkup dalam teori yang mengaitkan imbalan dengan prestasi seorang individu.
Selanjutnya, pemberdayaan karyawan. Menurut Sedarmayanti, tahun 2014, pemberdayaan karyawan adalah suatu proses kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan daya manusia melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi untuk meningkatkan kinerja sebagaimana diharapkan. Menurut Evangelist et al. 2006, pemberdayaan empowerment mendorong dan membantu individu dan kelompok-kelompok untuk membuat keputusan yang mempengaruhi lingkungan kerja mereka. Dan menurut Khan S. 2016, pemberdayaan merupakan hubungan antara personal dan berkelanjutan untuk membangun kepercayaan antara karyawan dan manajemen. Memberdayakan motivasi karyawan untuk berprestasi setelah lama menjadi hal yang harus dilakukan untuk sebagian besar perusahaan besar. Kebutuhan untuk memiliki karyawan yang berberdaya dan termotivasi menjadi jelas terlihat dari perusahaan-perusahaan unggul seperti Google dan Apple yang mewujudkannya melalui kerja keras karyawan yang berdaya dan termotivasi. Masalahnya mulai terungkap ketika Anda melihat pemberdayaan dan motivasi dari perspektif bisnis. Saya sering melihat orang menggunakan istilah-istilah ini secara bergantian. Mereka tidak bisa dipertekankan, mereka bekerja bahu-membahu satu sama lain, namun tidak saling menggantikan. Sebenarnya motivasi seseorang yang biasanya kita sebut bermotivasi tinggi di perusahaan kita biasanya adalah orang yang didorong oleh pencarian kesenangan. Dia adalah orang yang giat, orang yang visioner, dan bersedia mengejar visinya dan memperjuangkannya agar tunduk. Orang ini nampaknya adalah pemimpin tim dalam suatu tugas tertentu. Namun hanya karena orang ini mempunyai motivasi luar, bukan berarti dia adalah pilihan yang tepat untuk menjadi pemimpin. Orang yang termotivasi adalah pengindaran rasa sakit, biasanya menginginkan jalan yang aman. Mereka lebih mementingkan melindungi keuntungan, bukan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Pengusaha yang bijaksana dapat mulai melihat perlunya kedua jenis motivasi ini dalam bisnisnya. Orang yang termotivasi untuk menghindari rasa sakit nampak seperti orang yang terpuruk. Dia tampaknya mampu menghujani setiap mimpi sempurna yang mungkin dimiliki oleh visioner. Namun, kita dapat menginspirasi orang-orang yang dapat bermotivasi berbeda untuk bekerja menuju tujuan yang bersama. Motivasi adalah hal yang emosional. Keputusan tersebut cenderung merupakan keputusan emosional mendalam yang dibuat oleh seseorang dan orang tersebut merupakan sendiri mungkin tidak tahu mengapa mereka condong pada salah satu keputusan tersebut. Inilah sebab mengapa motivasi tiga bagian selalu bagus untuk setiap usaha baru. Yang pertama, orang termotivasi oleh mengejar kesenangan. Dengan cara ini, Anda mengomunikasikan visi Anda tentang hal-hal besar yang akan datang. Jelas manfaat dan hal besar yang akan terjadi pada mereka
dan perusahaan jika hal ini dilakukan dengan baik. Lalu, bagian terhindar dari rasa sakit, komunikasikan bagaimana industri bergerak ke arah tersebut. Dan jika perusahaan Anda tidak bergerak terlebih dahulu ke arah tersebut, akan ada kerugian, seperti hilangnya pangsa pasar karena salah satu pesaing. Anda sedang mengerjakan hal serupa dan mereka akan mampu merebut pasang pasar, atau Anda sekedar melihat masa depan berjalan ke arah yang berbeda. Dan yang terakhir, untuk mereka bersama. Kemudian berusaha menginspirasi mereka untuk mendengarkan satu sama lain. Orang yang visioner akan menyelesaikan masalah, namun yang termotivasi oleh pengindaran rasa sakit akan melihat kesulitan yang mungkin terjadi. Dan mungkin bersama-sama mereka dan merencanakan jalan yang kuat ke depan.
Selanjutnya, why is employee motivation and empowerment important? Empower employee are most motivated, dedicated, and engaged employee to their work. Then they have the power to make decisions and take action. They feel more responsible and like they own something. This increases productivity because workers are more likely to go above and beyond to reach their goals. What is the difference between inspiration and empowerment? Inspiration and empowerment are often used interchangeably. Few people realize the difference between the two. Let's start this episode by defining the two seemingly similar words. Inspire, according to the Cambridge Dictionary, is to make someone feel that they want to do something and can do it. Or to make someone have a particular strong feeling or action. On the other hand, empowerment to give someone official authority or the freedom to do something. How can empowerment lead to higher motivation? This motivation stems for the recognition that their actions have a direct impact on their work and organization as a whole. Empowered employees tend to make more pride in their work and feel a greater sense of purpose, which significantly boosts job satisfaction. Singaraja menjelaskan sumber daya manusia merupakan aset dari suatu organisasi yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan, pencapaian tujuan dan sasaran ditetapkan. Pegawai yang tidak berkualitas dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan suatu organisasi. Kata-kata tersebut adalah salah satu kalimat yang disampaikan oleh Indra Widajarto atau Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara atau KPKNL Singaraja. Di saat memberikan pengarahan dalam acara Sharing of Knowledge mengenai motivasi dan pemberdayaan yang diadakan pada 19 Februari 2014, kegiatan tersebut diadakan adalah pertama bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan yang telah diperoleh oleh Nimade Sukanari, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL, Singaraja dalam Diklat Kompetensi, Kas Motivasi dan Pemberdayaan yang diadakan oleh Pusdiklat, Pengembangan Sumber Daya Manusia pada 10 sampai dengan 14 Februari 2014. Tujuan kedua adalah guna menyegarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang terkait dengan motivasi sehingga diharapkan bisa membangkitkan kembali motivasi kerja pegawai KPKNL Singaraja dan pemberdayaannya. Kegiatan tersebut diadakan di ruang pertemuan KPKNL Singaraja yang diikuti oleh seluruh pegawai. Adapun materi yang disampaikan adalah kegiatan dan teori motivasi. Tujuan motivasi dalam kaitannya dengan perilaku kerja, pengertian pemberdayaan dan penerapan pemberdayaan dalam organisasi. Sebelum Sukanari memaparkan materi, disampaikan beberapa kalimat antara lain bahwa capaian kinerja pegawai dalam suatu organisasi berpengaruh oleh banyak hal. Salah satu adalah motivasi. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi pegawai, dari mana sumber motivasi itu muncul, dan cukupkah uang menjadi motivator sebagai seorang pegawai? Setelah penyampaian materi diadakan sesi tanya jawab dan sesi berbagai pengalaman mengenai cara yang telah dilakukan untuk menumbuhkan motivasi baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga suasana menjadi semakin hidup
Dan paling menarik adalah komentar dari Dulatif, Kepala Seksi Pelayanan Penilaian mengatakan, saya tidak banyak berkomentar mengenai cara bermotivasi dan berdaya orang lain. Silakan staf saya yang akan mengomentari. Kemudian, salah satu staf pada seleksi pelayanan penilaian yaitu Eva Nuriani mengatakan hal-hal terkait dengan motivasi. Dikatakan bahwa motivasi diri sendiri adalah langkah awal untuk memotivasi orang lain. Ia menyampaikan pula bahwa atasan sering memberikan kepercayaan yang lebih sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki pada saat menyelesaikan tugas-tugas sehingga hal menjadi inspirasi bagi mereka guna meningkatkan potensi dan bersemangat untuk berprestasi sehingga kinerja yang optimal dapat dicapai. Lain lagi, pengalaman yang ditunjukkan oleh Leonard Simanjuntak di Twitter adalah hal yang sederhana, namun sangat memotivasi di saat kita jatuh atau terpukul dengan target yang tidak sesuai harapan. Biasanya di sekeliling kita, terutama pada orang kita tidak terbaik dan selalu kita dapatkan, hal ini dapat membuat kita lebih bersyukur, tidak terpuruk karena suatu kegagalan, bangkitlah motivasi diri agar meraih kesuksesan dan mencapai target kinerja yang ditetapkan. Cukup sekian dari presentasi yang telah saya masakan. Mohon maaf bila saya terdapat salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.